Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengakses web SMPN 1 Ngadiluih. Caranya kita buka Google, kemudian ketik SMPN 1 Ngadiluih. Enter. Nah, setelah itu kita klik SMPN 1 Ngadiluih. Klik. Kita tunggu beberapa saat, maka muncul website SMPN 1 Ngadiluih. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah klik Classroom. Setelah diklik Classroom, maka kita masukkan username. Username untuk guru itu sesuai dengan kode guru, diawali dengan huruf P. Username dan passwordnya sama. Contohnya adalah P17. P17. Klik login. Nah, setelah login kita tunggu. Kode P17 itu adalah Bu Devi Lisa Almira. Nah, ini kelas-kelas yang diampu beliau diantaranya adalah ini: 8F, 8G, 8H, 8I, 8C. Bu Devi bisa melihat atau kita bisa melihat siapa saja siswa yang kita ampu. Contohnya 8F, klik kemudian pilih. Nah, ini adalah siswa-siswa kelas 8F. Di sini seharusnya muncul foto. Ini fotonya, ini nanti memerlukan update foto oleh masing-masing siswa di sini. Nanti kita bisa melihat semua foto-foto siswa kita jika siswa kita itu sudah mengirimkan atau mengupdate fotonya masing-masing. Kemudian informasi ini berisi informasi-informasi kedinasan. Kegiatan jurnal, pengisian jurnal harian. Contohnya ini, mata pelajaran yang diambil adalah bahasa Indonesia, misalkan adalah untuk hari ini tanggal 26. Pembelajaran misalkan membaca pidato misalkan. Media misalkan adalah laptop dan internet. Pesertanya misalnya ada 250, ini contoh saja. Atau misalkan 330 misalkan saja, atau ya 200 misalkan seperti ini. Dan klik simpan. Nah, apabila sudah diklik simpan, maka di sini akan muncul ini sesuai dengan yang diinputkan tadi. Oke, kalau sudah kegiatan jurnal, kita isi klinik pembelajaran. Jika ada klinik pembelajaran, misalkan siswa kesulitan belajar, kita bisa pilih siswanya siapa aja itu. Misalkan ini Maharani Putra Siva, permasalahannya apa? Tidak memiliki smartphone. Nah, solusinya bagaimana? Misalkan dipinjami laptop sekolah. Tindak lanjut mengerjakan pembelajaran di sekolah. Nah, ini adalah fotonya. Kita kirim di pos IMGCC caranya. Kita tulis di sini, kita buat baru pos.img.cc, kita tekan enter. Setelah pos img.cc kita tunggu. Nah, di sini kita klik choose image untuk mengirim foto bukti. Misalkan foto buktinya itu adalah yang ini. Klik. Nah, ini. Kita tunggu. Ini foto buktinya. Setelah itu jangan lupa pada direct link ini kita geser ke kanan, kita copy ini. Caranya dengan klik ini maka akan mengcopy. Klik. Nah, kita kembalikan lagi ke sini, kita pastekan di sini. Klik kanan, paste. Dan simpan. Nah, di sini maka akan tersimpan sebagai kegiatan di klinik pembelajaran. Ini fotonya, ini kegiatannya. Kemudian selain klinik pembelajaran ada simulasi AKM. Anak-anak bisa kita semuanya itu Bapak Ibu guru bisa mencoba simulasi AKM. Klik. Nah, di sini maka akan muncul simulasi AKM. Nah, ini dia. Ini tinggal seperti biasanya diklik literasi, pilih paket B dan seterusnya. Nanti bisa dilanjutkan. Ini untuk simulasi AKM. Selanjutnya adalah supervisi perencanaan. Nah, ini supervisi perencanaan. Di sini kita bisa merencanakan. Oke, nah ini kita bisa mengisikan di sini. Nah, nilai
nilainya berapa, misalkan ini. Kalau sudah, diklik simpan, setelah itu jangan lupa setelah disimpan ini sudah berubah, baru berubah, terus diklik upload bukti dalam bentuk PDF. Kalau mau dicetak tinggal diklik cetak ini, maka akan tercetak sebagai ini. Nah, setelah itu supervisi sudah, sekarang pelaksanaan. Jika nanti pelaksanaan, setelah pelaksanaan, maka juga ada supervisi pelaksanaan di sini. Nah, di sini. Nah, pelaksanaan. Kemudian setelah itu pelajaran. Pelajaran ini masih kosong karena belum ada pelajaran yang diupload oleh Bu Devi Lisa Almira. Nanti ini akan muncul banyak apabila Bu Devi mengirimkan dari mana? Melalui pembelajaran ini. Klik pembelajaran. Nah, di sini misalkan judul pembelajaran adalah membaca pidato. Tanggalnya kapan? Misalkan tanggalnya adalah hari ini atau besok hari ini misalkan. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia. Tingkatnya tingkat berapa? Misalkan tingkat 8 kalau sesuai dengan tingkat yang diajar Bu Lisa. Materinya apa? Materi teks pidato adalah teks yang gimana, silahkan bisa diisi di sini. Misalkan kita perlu video YouTube untuk menjelaskan keterangan kita tulis di sini. Misalkan video YouTube-nya, misalkan saya buka dulu YouTube. Kemudian saya cari yang We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage project pidato atau membaca pidato misalkan. Cari di internet atau mungkin panjenengan punya video tersendiri. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kita cari yang paling sesuai. Misalkan adalah yang ini misalkan tips membaca naskah pidato. Kita klik. Kalau misalkan kalian merasa kurang percaya diri untuk menatap mata audiens klik. Nah, ini. Kalau misalkan kalian merasa kurang percaya diri untuk menatap mata audiens kalian satu persatu, bisa kalian atasi dengan ketikkan dulu. Setelah share kita copy, kita taruh di sini. Tapi jangan lupa klik ini dulu, klik gambar video, icon video ini, kemudian dipastekan insert video. Maka akan muncul teks pidato di sini, materi teks pidato. Setelah itu di sini misalkan harus ada kuisnya, ada 5 soal kuis. Kita siapkan kuisnya, misalkan adalah soal nomor 1 silahkan. Nanti misalkan A, jawabannya apa, B, C, dan seterusnya. Silahkan nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan jawabannya adalah A, kita klik A. Ini soal 1. Sekarang soal 2. Soal 2 ini jawabannya ada A, B, nanti A, B, C ini diganti dengan jawaban alternatif yang ada. Yang kedua misalkan B. Kemudian soal 3. Soal 3 juga sama. Jawabannya C. Di sini kita tulis alternatif jawaban. Kemudian soal 4 juga begitu. Apa isinya? Silahkan disesuaikan. Di sini alternatif jawaban. Misalkan D. Kemudian lagi soal 5. Di sini ada alternatif jawaban. Misalkan A lagi. Kalau sudah, jangan lupa kalau sudah kuisnya sudah, maka kita bisa simpan. Klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka materi pembelajaran ini akan muncul di siswa sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Nah, ini materi. Kalau ini untuk menghapus, ini kalau diklik maka menghapus. Nah, ini juga akan muncul di pelajaran ini. Nah, di pelajaran ini akan muncul Bapak Ibu. Nah, di pelajaran ini akan muncul materi yang sudah diisikan ini. Membaca pidato. Nanti gimana tampilannya ke anak ini? Membaca pidato tampil ke anak seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan tampilnya ke anak seperti ini. Nah, ini mengenai pembelajaran. Sekarang presensi.
presensi ini Bapak Ibu kita bisa menyaksikan, melihat anak-anak saja, anak siapa saja yang sudah mengerjakan atau belum. Ini yang belum mengerjakan semua tampil satu sekolahan. Kalau pilih kelas tertentu gimana? Pilih 8F saja, pilih. Nah, maka di sini akan muncul 8F saja. Siapa yang belum hadir? Yang sudah hadir nanti akan muncul di atas ini. Yang belum hadir nanti muncul di bawah sini. Nanti kita bisa memberitahukan pesan WA jika anak-anak sudah mengupdate nomor WhatsApp-nya. Jika diklik sini nanti maka akan terkirim pesannya ke anak-anak. Ini presensi. Sekarang kehadiran. Kehadiran ini Bapak Ibu bisa juga untuk mengecek dari keseluruhan ini total kehadirannya berapa, total kehadiran anak-anak. Klik kita 7A total kehadirannya berapa. Ini yang hadir dan nilainya berapa, ini nanti muncul nilainya juga. Ini total kehadirannya masih kosong. Ini karena masih kosong, belum ada. Oke, selanjutnya adalah penilaian. Panjenengan bisa membuat soal penilaian di sini. Nah, soal penilaian ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ini. Misalnya bahasa Indonesia, tingkatnya apa? Tingkat 8. Jenis nilainya apa? Harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun. Kalau sudah dimasukkan, baru diklik simpan Bapak Ibu. Klik simpan sini. Nanti hasilnya muncul di mana? Di penilaian ini. Di penilaian ini akan muncul. Nah, di sini. Klik misalnya 8F, pilih. Nanti nilainya anak-anak akan terkumpul, terkoleksi di sini. Nilai harian berapa, PTS berapa, PAS berapa, PAT berapa. Itu. Jika ada yang belum nanti bisa mengabarinya dari sini. Diklik WhatsApp ini akan mengabari. Begitu sekilas mengenai cara penggunaan aplikasi ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai kita bisa klik logout. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.